Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, rekan-rekan dari Rumah Singgah Ma'alaf Santos Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat umur, nikmat ilmu. Banyak, gak mampu kita menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka bersyukur saja, kita akan ditambahkan nikmat. Janji Allah hak diletakkan di surat 14 Ibrahim di ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita yang hadir siang hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abad dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun optimal dalam meneladani beliau sehingga kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 Rabiul Awal. Di bulan ini ada peringatan Maulid Nabi. Walaupun tanggalnya masih banyak diperselisihkan dari para ulama. Kita tidak membicarakan masalah perbedaan tanggal. Tapi bulannya, bulan Rabiul Awal itu iya. Perkara tanggal kepastiannya gak jelas karena memang Yahudi dan Nasrani sempat merubah kalender milik Allah. Dalam surat 9 At-Taubah ayat 36, Rabbuna wa ta'ala berfirman, Inna idata suhuri indallahi isna asara sahram fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum. Dan ada 4 bulan yang diharamkan Allah, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Gak ada bulan selain itu. Maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengembalikan kalender Hijriah atas perintah surat ini, memerangi kaum musyrikin yang senantiasa memerangi kaum muslimin. Maka Umar Ibn Khattab menghitung kembali dan dimulainya tanggal Hijriah diulang itu tanggal 1-nya dimulai dari Rasul hijrah dari Mekah ke Yastrib yang sekarang disebut Madinah. Sehingga wafatnya Rasul tanggal 12 Rabiul Awal tepat. Karena kan sudah dihitung ulang. Tapi soal kelahirannya masih banyak diperselisihkan.
Sosok Rasul Muhammad SAW ini adalah nabi yang begitu berbeda dengan para nabi yang lainnya. Perbedaan Rasul Muhammad SAW ini, ada perintah dari Allah kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani, mentaati. Dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, di ayat 21, Rabbuna wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhirat. Coba angkat tangan, siapa yang tidak mengimani hari akhirat? Semua mengimani, tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Angkat tangan. Oh, semua mengharapkan rahmat Allah. Berarti kalau Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, maka mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhirat, contoh terbaiknya siapa? Halo? Rasulullah. Karena Allah mengatakan, sungguh pada diri Rasul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Berarti ada jaminan siapa mencontoh Rasul itu dirahmati Allah, dicintai Allah. Karena Allah mengatakan, siapa yang mengharapkan rahmatku dan siapa yang mengimani hari akhirat, contohlah Rasulmu. Berarti kita diminta untuk mencontoh Rasul Muhammad SAW dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal bersyariah, dalam hal berukuah, dalam hal berakhlakul karimah. Itu contohnya ada pada diri Rasul. Pertanyaannya kenapa harus Rasulullah gitu loh? Kan ada nabi-nabi selain beliau. Ada Rasul sebelumnya, ada Rasul Isa, ada Rasul Musa, Rasulullah semua itu. Kenapa kok Nabi Muhammad? Karena perintah Allah pada Nabi Muhammad kita disuruh mencontoh. Surat 33:21. Kemudian Allah berikan jaminan siapa yang mencontoh Rasulullah itu. Buka Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, kalau mereka benar-benar mencintai aku, Allah, Rabb. Dalam 3 kitab tafsir yang saya selesai, Jalalain, Tabari, dan Ibnu Katsir, saya baru 3 saya. Ada yang lebih dari saya? 5, 6, 7, 8 menyelesaikan? Kalau ada ya mohon maaf, ilmu saya terbatas. Saya baru selesai 3 kitab tafsir. Maka siapa yang ingin bertemu Allah, siapa yang ingin masuk surganya, ingin dicintai Allah, dirahmati, contohlah Rasulullah. Karena kalimat Allah di Ali Imran 31, katakanlah kalau mereka benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, katakan Muhammad, fatabi'uni. Rasul suruh bilang, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul dalam ibadah, muamalah, ukuah, syariah, akhlakul karimah, apa janji Allah? Yuhibbukumullah. Allah akan, apa terjemahnya di sana? Yuhibbukumullah terjemahnya apa di situ? Allah akan apa? Merahmati atau mencintai? Allah akan mencintai. Mencintai. Jadi kita dicintai Allah loh. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Terjemahnya? Dan mengampuni dosa-dosamu. Tuh, jadi dosa-dosa dan kesalahan orang yang mencontoh Rasul itu diampuni sama Allah. Ini jaminannya.
Maka Rasul Muhammad SAW ini nggak sembarangan, sehingga sampai Allah perlukan kita untuk mencontoh beliau. Dalam kitab Taurat, bisa Google? Oke. Ulangan pasal 18 ayat 18. Belum lahir ini Rasulullah. Ulangan 18 ayat 18. Belum lahir. Belum lahir Rasulullah. Allah sudah ngomong soal beliau. Dan ini Allah sampaikan pada Nabi Musa. Wahai Musa, seorang nabi akan aku bangkitkan di antara kamu dari tengah-tengah saudaramu sendiri. Sepertimu ini Musa. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Begitu terjemahnya? Nah, maka Rasul Muhammad SAW ini belum lahir orangnya. Tapi Allah sudah ngomong sama Nabi Musa bahwa Nabi nanti penutupnya bukan lagi dari Bani Israel. Karena Isa, Musa, Daud terus naik ke atas ketemu Yakub. Yakub naik ke atas ketemu Ishak. Ishak naik ke atas ketemu Nabi Ibrahim. Rasulullah Muhammad SAW ditarik ke atas bapaknya Abdullah, terus naik terus Abdullah, terus sampai ketemu Ismail alaihissalam, bapaknya Nabi Ibrahim. Ini makna saudaramu sendiri. Artinya dari bapak yang satu, ibunya beda. Jadi para nabi itu dari dua ibu. Ada nabi-nabi dari ibu Sarah, ada nabi-nabi dari ibu Hajar. Zulkifl, Hud, Su'aib, Saleh, itu garis Ismail. Kalau Isa, Musa, Daud, Solomon, itu garis Yakub, Ishak. Bapaknya satu. Nah, arek dinoyo ndak ada di dua-duanya. Oh, arek dinoyo itu pabrik roti Paulus. Paulus bilang, aku Rasul. Kan dia mengatakan dirinya Rasul. Saya cari di garisnya Ishak, tidak ada. Di garis Ismail tidak ada. Karena ini anak Yunani. Makanya aku minggat. Pindah masuk Islam. Nah, maka ditetapkan Nabi itu dari keturunan ini. Cuman Taurat mengatakan Abram, Injil Abraham, Quran Ibrahim. Kalau orang Betawi Boim, sama. Ya. Maka Nabi Ibrahim itu ternyata bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Coba kita buka semua bersama-sama surat 3 ayat 67. Penjelasan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi dan juga pula bukan Nasrani. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula dia seorang Nasrani, tapi dia seorang yang lurus Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Makanya keturunannya semua ini soleh-soleh, semua pegang tauhid, termasuk Nabi Isa juga pegang tauhid. Yang menjadikan tidak tauhid kan arek dinoyo itu, roti Paulus itu, arek Yunani si Paulus itu yang menggantikan Allah jadi 3. Nah, jadi Rasulullah Muhammad SAW ini dikabarkan di masa Nabi Musa. Kemudian Allah mengatakan sepertimu Musa ini. Artinya apa? Artinya sama seperti Nabi Musa. Rasulullah Muhammad SAW itu bertemu dengan Allah. Sama juga Nabi Musa bertemu dengan Allah. Meskipun kedua-duanya tidak mampu melihat Allah. Kalau Nabi Musa ditemui Allah di Gunung Bromo. Oh, Gunung Sinai. Ojo sampai ya rumah singgah pindah Nusantara nang Gunung Bromo. Di Gunung Sinai. Kalau Rasulullah Muhammad SAW ditemui di mana?
Buka surat 53. Semua buka surat 53. Mulai ayat 13 sampai 18. Biar tahu kita Rasulullah ditemui Allah di mana. Kalau tadi Nabi Musa di Gunung Sinai. Nah sekarang Rasulullah ditemui di mana? Buka surat 53 mulai ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha janatul mawa yaksha sidrata ma yaksha wa zagal basaru wa matagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya, dan sungguh Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Rupanya siapa ini yang dilihat ini? Rupa Nabi, rupa malaikat Jibril. Jadi Rasul waktu Isra Mi'raj mati sisa. Jadi waktu Rasulullah Mi'raj didampingi malaikat Jibril saat di Sidratul Muntaha, dia melihat Jibril nggak sebagaimana hari-hari biasanya yang menemui beliau. Beliau kalau ditemui kan pakai bentuk manusia. Tapi saat di Sidratul Muntaha dia berbentuk malaikat. Dia berbentuk malaikat besar dengan wajah yang berbeda, tidak sebagaimana seperti ketika bertemu hari-harian dalam bentuk wujud manusia. Tapi ini wujudnya malaikat bersayap. Bersayap enggak? Malaikat bersayap enggak? Tahu dari mana? Tahu dari mana malaikat bersayap? Ayo buka surat 35 ayat 1. Biar tahu malaikat bersayap dah nih. Surat 35 ayat 1. Udah ketemu? Udah ada, bagian apa? Ketemu? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi jalil malaikati rusulan uli atnihatin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masna wa sulasa wa ruba'. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, berarti malaikat bersayap itu siapa yang beritahu? Allah. Ngono arek-arek saiki gelaku, malaikat tak bersayap. Kan dia ini ya. Nah, jadi malaikat bersayap. Nah, Jibril itu 6 karena dia panglima ya. Panglimanya para malaikat, jadi sangat besar. Kembali lagi ke surat 53 tadi. Pandangan Rasulullah Muhammad SAW tidak melebihi dan tidak dikurangi. Rasulullah ditampakkan surga. Jadi Rasulullah benar-benar ditunjukkan kebesaran Allah. Maka Rasul benar-benar bertemu walaupun tidak mampu melihat Allah. Nabi Musa pun gak mampu melihat Allah. Bahkan nantang untuk melihat Allah. Minta, kata Allah, binasa kamu kalau lihat aku. Udah lihat aja gunung itu. Apa yang terjadi? Terpelanting pingsan. Gak mampu. Ngono saiki ana wong sing aneh-aneh katanya sudah bertemu Allah. Sudah bisa jadi satu. Itu judulnya preketek. Allah aja bilang kok, ndak mampu kamu melihat aku atau bertemu aku saat ini. Binasa. Ketemu Allah itu cuma di pasar grosir. Di mana ketemu Allah? Di surga. Kapan? Nanti setelah yaumal kiamat, setelah kita dihisap, setelah di yaumal mizan, hari timbangan amal, yaumal jam'i, hari dikumpulkan, yaumuddin, hari pembalasan, baru masuk surga. Baru nanti kita bisa bertemu Allah di sana. Kalau sekarang binasa, nggak mampu melihat Allah. Tapi yang begitu itu banyak pengikutnya. Saya juga pernah dipaksa, mas tamas tokoh lama sekali ya.
Dia itu langsung komunikasi dengan Allah. Saya itu saking sengaja cek mambu dulur ini. Style ini. Saya tunjukkan. Lah jam sholat itu tajak sholat gurumu gak sholat yang mlebu nang jero. Loh, kok langsung nang Mekah? Pret. Preketek numpak apa buruk. Aneh-aneh ya. Rasulullah itu tidak sakti. Tidak sakti. Rasulullah dilempar batu waktu kepalanya bocor enggak? Bocor. Waktu dipukul Khalid bin Walid giginya tanggal enggak? Tanggal. Waktu disobek bajunya untuk waktu ditagih hutang kurmanya sobek enggak? Sobek. Enggak sakti Rasul itu. Rasul itu syar'i. Kalau sakti itu limbar. Nah, itu sakti nek limbar, gitu. Dilindes supaya gak mati, gak mencret gitu. Kemarin yang demo terakhir pakai papan, pakai apa? Spur tumbuk. Oh, nama bahasa Indonesia spur tumbuk ya. Yang untuk ngaspal. Enggak apa-apa. Sampean coba gaya papan diliwati. Manyenyek ini. Jadi Rasul itu bukan sakti, syar'i. Makanya jangan aneh-aneh. Kalau yang pakai urusan sakti-sakti itu sudah pasti bersekutu dengan ya pokoknya golongan-golongan yang menyesatkan kita. Maka Rasulullah Muhammad SAW dikatakan sama seperti Musa, artinya sama-sama bertemu Allah. Kemudian Allah katakan, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Masih di surat 53 kan? Buka ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu menurut keinginan atau hawa nafsunya. Semua yang diucapkan Rasul Muhammad SAW itu firmanku, wahyu dariku kata Allah. Loh, jadi waktu sama Nabi Musa ngomong semua firmanku saya simpan di lisan beliau. Diulang lagi sama Allah, buka surat 16 ayat 44. Bil bainati wa dzubur wa anzalna alaikat dzikr litubayyana linas manuzila ilaihim wa la'alakum yatafakkarun. Mukjizat kitab-kitabku sudah aku turunkan pada mereka sebelumnya. Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, Taurat pada Nabi Musa alaihissalam, Injil pada Nabi Isa alaihissalam. Untuk Muhammad ad-dzikr atau Al-Quran. Lihat kalimat Allah, litubayyina linas manuzila ilaihim wala'alahum yatafakkarun. Tugasmu Muhammad menjelaskan kepada semua manusia kitab-kitabku yang sudah aku turunkan sebelumnya. Bayangin, Rasul itu suruh menjelaskan Zabur, Taurat, Injil dan Quran kita itu semua ada di dalamnya. Allah tunjukkan kembali Taurat yang disimpangkan, diselewengkan. Allah tunjukkan kembali Injil yang dirubah-rubah oleh tangan manusia, ditunjukkan di Al-Quran. Makanya tugas Rasul menjelaskan pada manusia semua kitab yang sudah aku turunkan. Berarti Rasulullah bukan ahli Quran. Jangan salah. Rasulullah itu ahli Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Bukan hanya ahli Quran saja dia. Dan bahkan dikatakan nanti yang menerima kitab pertama ini itu sebagai nabi penutup itu buta huruf. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab ini diberikan, sekarang diganti seseorang. Kalau buka Google seseorang. Kalau buka kitab Injil yang asli, yang Taurat yang lama, edisi tahun 50-an, 51, Nabi. Apabila kitab ini diberikan pada Nabi yang tidak bisa baca tulis. Siapa Nabi yang gak bisa baca tulis? Cuman Rasulullah, semua dunia tahu. Benar mas bunyinya itu? Halo? Benar? Maksudnya apa? Benar bunyinya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang, diganti seseorang sekarang dapat membaca dan menulis, mengatakan, aku tidak bisa membaca. Ini peristiwa ini diulang lagi oleh Allah di surat 96. Ini belum lahir nih Yesaya ini.
Jangankan Rasulullah Muhammad, Nabi saja belum ada ini. Jadi habis Musa, Yesaya, setelah Yesaya baru Isa. Itu belum lahir. Nabi saja belum lahir, apalagi Rasulullah. Allah sedang ngomong bahwa kitab besok yang megang nih nabinya nggak bisa baca tulis. Disampaikan udah 2 kali. Ini Rasulullah Muhammad SAW. Maka diulang sama Allah di surat 96 ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat Rasul menerima wahyu pertama di gua Selarong. Oh, gua Hira. Kasih. Tuh. Masya Allah. Rasul mengatakan tidak bisa membaca. Pulang beliau. Lari. Karena Jibril menemui pertama kali ngasih wahyu itu bentuk malaikat. Gede besar. Siapa tidak takut coba? Lari Rasul. Kemana? Lari kemana? Pulang. Menemui siapa? Khadijah istrinya. Tuh, para suami kalau ada masalah pulang ke rumah, temui istri. Ojo nanjobo. Buka botol ya, terus mendem ya. Wah parah. Ditakoni, apa Mas? Tukaran. Kata temennya, biasa Mas. Pertengkaran suami istri itu bumbu rumah tangga. Pertengkaran suami istri dibilang bumbu rumah tangga. Ini akidah syaiton. Akidah siapa? Syaiton. Mau bukti? Umi, halo. Makanan itu enak pakai bumbu atau enak nggak pakai bumbu? Lek ngono tukaran terus karo bojomu, kan bumbu rumah tangga. Nak tambah rusak keluarga. Ini akidah syaiton. Nah, maka temui istri. Jangan lupa, Khadijah adalah keponakan Warokoh. Warokoh itu ahli kitab, tapi yang tidak syirik musyrik, dia pada Tuhan, karena masih pegang kitab-kitab yang lama, bukan yang dirubah arek dinoyo. Nah, maka disinilah diingatkan. Jauh sebelum peristiwa ini terjadi, pamannya sudah pernah cerita sama Khadijah. Kalau nanti suatu saat ada begini, ada jamu ini, berarti memang suami itu Rasulullah. Begitu malaikat Jibril ngejar Rasul, gak bisa masuk kalau bentuk malaikat. Berubahlah menjadi manusia. Sampai di depan pintu rumah Khadijah, baru bisa mendekat. Khadijah ingat, kok seperti yang diceritakan pamanku. Wah, kalau begitu aku mau lihat tak tesnya ini malaikat bukan. Gimana cara ngetesnya? Rasulullah dipeluk sama Khadijah. Jibril tersipu. Kurang yakin Rasulullah dipangku, benar-benar dipangku. Tambah diluk. Kurang yakin hijabnya dibuka Khadijah. Begitu Khadijah buka hijab begini, Jibril langsung balik kanan. Yakin dia, ini malaikat. Sebab kalau bukan malaikat dibuka tambang ini, wih ayu, rambut, malaikat gak doyan aurat bro, gitu. Masya Allah, luar biasa Rasul kita. Maka berjuanglah Khadijah untuk suaminya Rasulullah Muhammad SAW. Disampaikan di masa Nabi Musa, dimasakan di masa Yesaya, masa Nabi Isa. Apakah Rasulullah juga pernah disinggung? Yohanes 14:15. Baca, Mas bro. Aku meminta kepada Bapa gitu. Kenapa ditulis Bapa? Sehingga wela arek dino yo cek ketoke anake. Padahal maksudnya minta kepada Allah gitu loh. Nah diganti Bapa kalimatnya. Silakan dibacakan teman-teman. 14:15. Ya. Yohanes, aku akan meminta kepada Bapa, mana ya? Kok gak metu? Wedi injile. Mas iki buka ya apa Mas? Gak buka ya, nunggu aku gak buka. Jika kamu mengasihi aku. Loh, Yohanes 14:15. Ya. 14:15. Ya, terus?
Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti aku. Aku Nah, akan meminta kepada Bapa. aku akan minta kepada Allah. Bapak itu Allah maksudnya. Terus? Dan ia akan memberi kepadaku Dia kayak sembuka. Dan akan memberi seorang penolong yang akan yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya nggak ada lagi. Selesai. Penutup maksudnya. Jadi ini yang diminta ini Rasulullah sama Nabi Isa supaya segera. Sebab Nabi Isa sudah mulai merasakan nggak beres kaumnya ini yang didakwai ini. Akhirnya apa? Terbukti kan? Dia dijadikan anak Tuhan. Makanya Rasul ini tugasnya berat, meluruskan kembali tauhid, menggantikan tugas seorang nabi yang kadung dituhankan oleh kaumnya. Iku anggai biar menuhankan. Ya, termasuk aku yo. Saya juga ya sama. Ngarep bareng. Ini semua menuhankan Yesus dulu sebagai anak Tuhan. Padahal besok sama Nabi Isa ditolak yang ngomong Tuhan. Ya. Tahu tempatnya di mana Yesus menolak yang memanggil dia Tuhan. Ketik Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, kecuali yang mengikuti kehendak Allah. Ini kata Nabi Isa. Ucapan ini di padang mahsyar, bukan di dunia. Pada hari itu banyak orang berkata padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Ayat 23-nya. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semuanya ini, pembuat kejahatan. Marah Nabi Isa dituhankan. Ini dulu ayat-ayat yang saya bawakan ke papa dan mama. Alhamdulillah masuk Islam semua. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ini dikabarkan di kitab-kitab terdahulu. Maka wajarlah kalau kita harus mencontoh beliau, mengikuti beliau. Kenapa? Karena besok saat kita nanti di padang mahsyar, pada waktu pertanggungjawaban amal, siapa saksinya? Dulu waktu saya masih di Katolik, orang bisa masuk surga tidak tergantung Yesus. Setelah saya pelajari, perat mana ini? Kan diwetir. Masuk surga tidak, besok saksinya itu Rasulullah. Kenapa beliau? Allah bilang apa? Semua firmanku aku simpan di lisan beliau. Berarti beliau menguasai semua kitab. Besok di padang mahsyar, pengadilan setiap kaum akan didatangkan nabinya masing-masing. Dan setiap nabi masing-masing yang mendampingi kaumnya, Rasulullah itu dihadirkan. Dihadirkan untuk menjadi saksi. Apa iya? Buka An-Nisa 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti nasib orang-orang kafir dan mereka yang mendurhakaimu Rasul? Ketika setiap kaum aku akan hadirkan nabi dan rasul yang aku utus pada mereka. Dan engkau Muhammad, ini kata Allah, aku hadirkan sebagai saksi. Jadi kalau besok yang menyimpang-nyimpang dari Taurat, dari Injil, Nabi Muhammad bilang, tidak sesuai, bukan ini kitabmu yang disimpan, yang dikuasakan oleh Rasulullah. Tidak seperti ini. Alamat nyenyek tuh. Apalagi pengikut Rasulullah sendiri, kalau sampai menyimpang, terpaksa masuk neraka. Cuman karena dia seorang muslim dan dia masih punya tauhid, maka nerakanya tidak kekal. Oh, tidak kekal. Tidak. Skapopois lumayan. Gak diwedi. Kalau bisa nggak mampir, kenapa mesti mampir? Mungkin kita pernah mewarnai hidup kita terdahulu dengan dosa, khilaf dan salah, memusyrikkan Allah,
bersekutu dengan selain Allah, ya, mungkin pergi ke dukun dan lain sebagainya, klinik dan lain sebagainya, tobatkan saja, selesai kok. Kalau ditobatkan nanti gak pakai mampir neraka. Buka janji Allah di surat 19 ayat 60. Ilaman tabah wa amana amilan solihah yadkhul jannata la ya'lamuna sayyi'ah. Kecuali orang yang beriman, bertobat, beriman, beramal soleh, surat 19 ayat 60, maka aku masukkan surga tanpa didolimi sedikit pun, tanpa dianiaya, gak pakai mampir neraka. Maka perlunya kita tobat. Inilah pentingnya kita mencontoh Rasul Muhammad SAW, mengikuti beliau, supaya besok tidak terjadi kekecewaan kita. Terakhir, buka surat 25 semua, ayat 27, 28, 29. Surat Al-Furqan ketemu. Wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laita khadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah ketika hari di mana orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya di dunia, sambil berkata, coba aku dulu mengikuti jalannya Rasulullah. 28. Ya wailata laitani lam atakid fulanan qalila. Celaka aku. Coba aku biar gak manut si fulan ini jadi temanku ini. Awak mau ngejak sing ndak bro. Lihat 29-nya. Laqad adlani anid dzikri ba'dai ja'ani. Wa kana sayyidul insani khadula. Ternyata apa yang disampaikan temanku itu menyimpang semua dari kebenaran Quran. Dan setan memang pengkhianat. Maka bismillah, apa yang Rasul lakukan kita lakukan, Rasul tidak lakukan kita tinggalkan. Jangan buat aturan sendiri. Kalau pengen mendapat cinta Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni. Amin. Selesai. Wis aku tak mulai. Kita diskusi sampai jam 11. Kok ada yang mau ikrar? Alhamdulillah. Ayo sini, mana yang ikrar? Kata. Mic-nya ini. Karena laki-laki biar saya sendiri ya. Kalau biasanya akhwat itu saya wakilkan. Saudara Tony Setiawan. Ya, apa yang membuat antum kok pengen masuk Islam? Sedikit aja cerita. Itu sebenarnya sudah dinyalakan. Sudah nyala. Ya. Sudah sangat lama pengen masuk Islam. Sudah lama. Sudah sangat lama. Cuman untuk beberapa momen masih belum bisa saya lakukan, dan ini sekarang sudah mantep. Alhamdulillah. Gak ada yang memaksa? Gak ada sama sekali. Gak ada yang mengancam-ancam? Gak ada. Murni ya. Murni. Nanti ikuti terus kelas ini ya. Kelas ini supaya ilmunya semakin bertambah. Terus tahu kan konsekuensi Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Nabi utusan, dan meyakini Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan. Nanti kalau dapat rezeki yang lebih dari Allah, bisa mampu dan dicukupkan Allah, mudah-mudahan dimudahkan, bisa umrah atau haji ya, selesaikan. Kalau mau umrah bareng saya boleh teman-teman, kalau yang mau berangkat tanggal 4, cuman cukup lama, 14 hari, gratis, dan hanya tersisa 14 kuota. Kalau bisa suami istri, serius gratis, silakan hubungi Andalus. Kenapa 14 hari? Karena 4 harinya ke Turki. Silakan. Bener, saya kalau bilang gratis. Cuman soal nanti bayar pesawatnya, makan, sama tidurnya, hubungan sama Andalus berapa harganya ya. Mas Tony Setiawan. Udah siap? Siap. Yakin? Yakin.
Sanggup terhadap 5 tadi? Siap. Sanggup mengikuti kelas belajar terus? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Hadirin sah. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yafi ni'amah wa yukafi majidah. Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalajikal karim wa adim sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina islam kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Wabil khususan Tony Setiawan. Allah min alidzikika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Anda saudara muslim saya ya, dan saudara muslim kita semua. Silakan ditandatangani. Kameranya boleh mendekat. Gimana Pak Ustaz? Nih, yang ikrar. Sini ya. Ya. Saksi, maju, 2 orang, siapa yang sudah ditetapkan? Minta tanda tangannya saya, saksi 1, saksi 2. Saksi 2. Ini rangkap 1, rangkap 2, 1 aja. Bismillah. Ini saya. Bismillah. Nah. Namanya terus nanti ya. Ya. Dah. Alhamdulillah. Ya. Dah, silakan boleh kembali. Ikuti terus ya. Iya Pak. Belajar lebih banyak lagi. Kelas ini sebulan 2 kali ya Mas, mestinya ya. Kelas ini sebulan 2 kali pertemuan dengan saya. Ada yang mau didiskusikan? Kalau misalnya itu Nabi Isa, kapan ketemunya Allah? Kan Nabi Allah bilang sama sepertimu Musa. Kalau kalimat sama seperti Musa, berarti mestinya sama-sama bertemu Allah. Nabi Isa tidak pernah ketemu Allah loh ya. Tidak ada pernyataan di manapun Nabi Isa itu mendengar suara Allah. Nabi Nuh mendengar. Nabi Adam yang sekalipun diciptakan langsung oleh Allah itu pun nggak pernah ketemu Allah, cuman mendengar. Nabi yang bertemu Allah cuman 2, hanya Nabi Musa dan Rasulullah. Maka bagaimana dia mengatakan itu Isa?
Kalau Isa harusnya sama dengan Nabi Musa. Di mana samanya? Nabi Musa ketemu Allah, Nabi Isa ketemu Allah, tunjukkan ayatnya. Di mana? Tidak pernah Nabi Isa bertemu Allah. Kalau Nabi Musa iya, Rasulullah iya, ada ayatnya tadi. Terjawab? Ada lagi? Ya. Tadi Yesaya 12 ayat berapa yang menyatakan kalau 29. Oh, 29. 29 ayat 12. Ada lagi? Ya. Tadi di Quran Ali Imran ayat ke-31, biasanya kita harus mengikuti Rasulullah agar Dicintai Allah. Sedangkan yang kita tahu Rasulullah itu pernah dizolimi, dilempar batu dan lain-lain. Beliau mendoakan yang baik. Iya. Sedangkan kita ini kok kayaknya susah ya Ustaz kalau Oh iya. maunya juga pengen membalas. Nah, bagaimana sih kita harusnya biar bisa seperti itu di hati kita gitu Ustaz? Supaya bisa seperti itu harus tahu definisi sabar. Tulis, sabar itu 3 yang ditetapkan Allah. 1, ikhlas. 2, tidak mengeluh. 3, menerima ketetapan Allah. Ini sabar. Jadi sabar itu 3. Ikhlas, tidak mengeluh, menerima ketetapan Allah. Nah, kalau yang saya tanya tadi itu punya iblis dan bertentaranya. Apa ngomongnya? Sabar itu ada batasnya. Lah rusak benar. Ya. Karena memang kerjanya dia untuk membengkokkan yang lurus dari Allah. Wong sabar itu ikhlas, tidak mengeluh, menerima ketetapan Allah. Iblis buat sabar itu ada batasnya. Akhirnya, Mas, bales Mas. Wis kenemen niku, lebih batas loh ya kan. Akhirnya kita yang sedang belajar ikhlas, belajar tidak mengeluh, menerima boleh. Iya, iki setan dasireng. Gitu. Sing gudoy. Makanya kita punya musuh itu 4 yang bahaya. Yang pertama, syaitan. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, hubud dunia. Yang keempat, usul fikri. Nah, 4 ini kita uraikan pertemuan berikutnya ya Mas. 4 musuh besar dalam dinamika kehidupan. Jadi bulan depan judulnya 4 musuh besar. Ahad 4. Ya. Boleh. Kenapa? Coba semua buka dulu surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bisolat wastahbir alaiha. Lanas aluka rizqan nahnu narzuquk wal akibatu litaqwa. Allah berfirman di situ, perintahkanlah anggota keluargamu untuk melaksanakan sholat. Terus Allah bilang apa? Wastahbir, yang sabar. Jadi kalau pengen khusyuk itu yang sabar. Sabar tadi apa? Ikhlas, nggak ngomel, nggak ngeluh. Waduh, jamnya sholat di rumah di garapan, nggak ngeluh. Berhenti, selesaikan. Sabar. Kalimat Allah, yang sabar kamu dalam melaksanakannya. Sholat berapa menit? Berapa menit? Rata-rata 10. Iya tah, moco cuma ina tenakal kausar megwal asre masa 10 menit. 5. Kalau 5 kali 5 berapa? 20 menit. 1 hari dikasih Allah berapa menit? 24 kali 60 1440. Mosok selawi menit ya tidak bisa sabar. Gak percaya saya. Nah berarti dia gak ada sabarnya. Coba kalau dia sabar melepaskan semua urusan dunia ketika takbiratul ihram. Kan Allah bilang, terus Allah bilang apa? Aku tidak minta apapun kok dari kamu.
Kalau kamu bisa sholat dengan baik tadi, dengan sabar, nahnu narzukuk, aku yang melimpahkan rezeki ini buatmu. Coba bangkitkan dengan semangat itu, mudah-mudahan nanti dia termotivasi. Terus buka lagi 2945. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fasya' wal munkar wa la dzikrullahi akbar. 2945 itulah katakan lagi, bacalah Quran yang telah diwahyukan. Dirikan sholat, sebab sholat itu mencegah pekerjaan yang keji dan mungkar. Coba bangkitkan ini. Dan ketahuilah bahwa ibadah sholat itu adalah yang paling utama daripada ibadah yang lain. Nah, coba berikan 2 motivasi ayat ini, insya Allah beliau berubah. Ya, itu. Iya. Iya, benar. Nanti akan ketemu khusyuknya. Ketika kita sudah melepas semua urusan dunia. Karena Allah sendiri mengatakan wastohbir alaiha. Maka sabarlah kamu dalam mendirikan. Itu nanti baru lihat. Janji Allah apa? Nahnu narzukuk. Rizkimu tak limpahkan. Coba dimotivasi dengan ayat ini, surah 20 132, karena yang menyampaikan Allah sendiri. Fa insya Allah nanti sholat kita akan berbeda sholatnya. Nah, ada lagi? Ada lagi enggak? Jangan tak tutup loh ya, serius sih. Mulai aku mulai subuh mulai. Mogok sekali tadi. Di mana? Di Mojokerto, bukan mogok. Ustadz Hendri kayaknya tadi tidur di mobil, tidak sengaja nyenggol perlampuan sehingga nyala semua. Lah saya ngomong 1 jam kan ceramah, ini ngomong terus, entek akhirnya nih, wayangnya kon bro, ini sak dinteni arek-arek di Al-Mukti no. Akhirnya alhamdulillah dikasih kemudahan Allah. Ustadz tunggu sebentar ya, saya tak pulang ngambil kabel, mari kita jumper. Ya udah, saya tunggu di jumper, jalan sudah. Ada lagi ya? Di luar tema boleh, di luar tema kita hari ini boleh di luar tema apapun. Ini kesempatan seperti ini memang saya berikan untuk teman-teman untuk bertanya apapun. Asal datanya Ustadz sudah menikah lagi, itu jangan ditanya, belum sampai sekarang. Apa? Membatalkan? Tidak, karena hadisnya sahih. Ini saya bacakan aja hadisnya biar jelas dan mantap nanti ketika kita menjalankan sholat. Yang lain, pertanyaan yang lain sembari saya mencari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mau nanya, ini saya punya teman dulunya itu agamanya Kristen. Terus ya dia keluarga dari ibunya itu Kristen, ayahnya itu Hindu. Terus akhirnya dia masuk Kristen, itu ibunya. Terus setelah itu dia menikah, dapat orang agamanya Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Dia punya anak satu, akhirnya cerai. Ya. Itu nikah lagi sama orang Kristen, dia Balik Kristen lagi. Terus cerai lagi, sekarang ini dapat orang Islam. Masuk Islam lagi. Hukumnya gimana?
buka surat 8. Buka surat 8. Ya, buka surat 8 ayat 38. Langsung bagian terjemahnya aja. Saya tak nyari hadis ini. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawan, jika mereka Berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. tuh. Kenapa? Diterima kok sama. Tapi kalau dia balik lagi, lanjutkan. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya berlaku sunnah Allah kepada orang-orang yang dibinasakan. Ya. Jadi kalau balik lagi ya kafir lagi. Tobat lagi, masuk lagi, diterima lagi. Bolak-balik, betik, blebes, itu kembali ke Allah nanti. Tapi Allah itu innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Buka surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyal asrafu wala taqnutu min rahmatullahi innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Bacakan terjemahnya. Saya masih cari hadisnya. 3953. Qul ya ibadil asrafu. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, Allah itu luar biasa. Sudah melampaui batas, termasuk betik, blebes, bulet, liset, bangkel, budekin, beler, diterima sama Allah. Selamat tobat. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ini saya juga masih cari yang menunjukkan nggak apa-apa itu loh. Nah. Sekarang itu lagi banyak Ustaz yang minta maaf, Habib atau apa menggunakan kata saya mengijazai kamu, saya mengijazai ini, saya mengijazai itu sebenarnya seperti apa hukumnya itu Ustaz? Kalau ijab sah saya tahu. Itu depan penghulu ijab sah. Ya. Jadi gini, memang ilmu agama ini harus ada yang menontonnya, nggak boleh sendiri. Ketika coba lihat aja hadis Rasul an Ibnu Umar, an kedada terus sampai ketemu Rasulullah. Artinya ada yang menyampaikan. Nah inilah maksud menyampaikan tuh dia dapat sanadnya jelas, perawinya jelas. Nah, maksudnya ijazah itu bukan terus mengijazai. Berarti Anda sudah benar-benar memahami ini dari perjalanan ini yang benar. Itu maksudnya. Ya. Kalau ijab sah itu yang saya tunggu. Doanya. An-Nasa'i 1126, Abu Daudnya 42. Apabila engkau sujud, kemudian surbanmu, penutup hijabmu sampai terbuka, kelihatan rambut, tidak usah diotak-atik, tidak usah ditutup, tetap saja nggak usah diotak, tidak usah dibiarkan. Termasuk yang menyingkap pada bagian yang lain, biarkan, diterima sama Allah. Asal karena ketidaksengajaan semua, nggak sengaja cek diketok cek itu baru namanya bedik. Ada lagi? Boleh? Ya. Mic-nya, nah silakan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Baik, saya paham. Coba semua buka surat 7 ayat 172. Lihat, ketika kita digenggam Allah sebelum dikirim ke rahim ibu kita. Surat 7 Al-A'raf ayat 172. Lihat. Wa id aqada rabbuka min baini adam zuhurihim zuriyatakum wa ashhadakum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna antakula yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Yang artinya, ingatlah ketika anak cucu Adam ini aku ambil rohnya dari sulbi. Kita semua ini dari surga, Umi. Kita semua dari surga. Gak ada yang dari manapun diambilnya. Kemudian Allah genggam. Alastu birabbikum. Allah ngomong, roh, siapa aku ini? Apakah aku ini Allah Rabbmu? Kita jawab, iya. Iya, engkau Rabb kami. Baru roh ini dikirim ke rahim ibunya. Pertanyaan saya, coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat ketemu Allah sebelum masuk rahim ibunya? Coba angkat tangan. Gak ada yang ingat kita. Tapi nanti di hari kiamat diingatkan kita semua. Nah, sehingga semua ini fitrah. Maka Rasul mengeluarkan sabdanya begini, kullu maulidu yuladu alal fitrah, bahwa sesungguhnya bayi itu fitrah. Wa yahudihi min abaihi wa nasranihi wa majusi, orang tuanya lah yang menjadikan dia nanti itu Yahudi, Majusi, Nasrani. Bukan ada urusan takdir, tapi ini karena lingkungan. Tapi pada dasarnya roh itu semua tauhid. Sekarang buka surat 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsiu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi kesempurnaan ciptaanku yang namanya manusia, maka aku ilhamkan manusia ini dua. Aku beri dia fujur, aku beri dia takwa. Maka bersyukurlah mereka yang membersihkan jiwanya dengan mengibadati aku. Rugi yang mengotori dengan mengibadati selain aku. Berarti ini bukan takdir Allah, ini pilihan. Pilihan manusianya. Kalau takdir tidak baik nanti tidak adil Allah. Fulan, kamu penghuni neraka. Fulan, kamu aku takdirkan penghuni surga. Ternyata yang penghuni neraka ini orang yang sering ke Al-Mukti, sholatnya bagus. Kan gak adil nanti Allah. Yang penghuni surga bendino buka botol, bendino mendem. Kan gak adil. Maka surga neraka ini sebuah pilihan. Buka sekarang surat 18 ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kebenaran yang hak itu hanya datang dari aku Allah Rabbmu. Maka barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Siapa yang menghendaki atau memilih kafir, silahkan kafir. Coba bayangin. Terjawab Umi. Berarti itu tadi pilihan, hati, kemantapan, walaupun dilahirkan di dunia atau di keluarga muslim. Bersyukur. Saya kebetulan dikeluarkan wahim seorang wanita kafir. Tapi alhamdulillah yang saya pernah ada di kandungannya, pemilik kandungan tersebut masuk Islam tanggal 1 Februari 2018 baru. Ini sampai dhuwur sisan salat nang kene. Halo ya? Ya, betul. Tar gantian. Ya. Saya itu bersaudara yang kakak 3 anak perempuan 1 laki saya. Yang nomor 2 itu memang sudah meninggal. Dulu waktu hidup dia itu namanya bergaul dengan semua agama ya. Ya waktu itu dia sudah terlanjur dekat dengan teman-temannya yang dari Katolik ya. Ya. Nah suatu saat waktu itu saya SMP
dia ingin belajar sholat. Waktu itu saya emosi karena dia sudah lanjut dengan orang-orang manusia. Nah saya itu sampai sekarang dia sudah meninggal. Sekarang saya baru menyadari. Kenapa waktu itu kok tambah saya menjauh gitu ya? Nah, saya nggak ngasih tahu cara sholatnya. Ya. Sama-sama ini saya menyesal itu gimana? Bagus. Artinya ada penyesalan. Salah satu bentuk dosa kita diampuni Allah itu ketika kita menyesali. Tulis, tobat itu diterima Allah syaratnya 5. Karena Allah menyesali. Aduh, getun aku kenapa dulu itu. Itu diterima malah sama Allah. Yang ketiga, berjanji dan bertekad tidak mengulangi. Jadi besok ada masalah seperti ini lagi, gak akan aku, tapi akan aku tolong. Nah itu. Yang keempat, kalau menyangkut manusia diselesaikan. Yang kelima, taubatan nasuha, sungguh-sungguh. Dan tobat dengan sungguh-sungguh, Allah menerima tobat hamba ini illa taubatan abdihi ila ruhmina yaqorin. Allah terima tobat seorang hamba ini sebelum rohnya sampai kerongkongan. Selama roh belum sampai kerongkongan, belum nazar, semua tobat diterima Allah. Tadi sudah dibacakan surat 39 ayat 53. Terjawab Abi, bersyukur sama Allah. Masih punya rasa sesal, tinggal mohon ampunan saja, istighfar. Ya. Ada lagi? Ya. Tentang anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Saya bertanya supaya saya nanti pemahamannya menyampaikan ke anak saya tidak. Salah ya. Kalau untuk anak laki-laki itu setelah meskipun nanti habis nikah tetap menjadi anaknya ibunya sampai ke usia nanti, tanggung jawabnya seorang ibu itu tetap di anak laki-laki. Dan ridho surganya seorang anak laki-laki itu di orang tua perempuan. Untuk anak perempuan Suaminya. surganya seorang anak perempuan itu ada di suaminya. Bagaimana cara pemahaman biar saya tidak salah, Pak Ustaz? Wa kullu minar rajuli labi umuhu. Anak laki-laki itu milik ibunya kata Rasul. Tapi bukan berarti terus apa-apa ibunya semua. Sampai anak istrinya ini ditelantarkan. Ini dolim namanya. Pertanyaan jenengan dibukakan oleh di surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu pribadi dulu. Setelah dirimu baru ahlikum. Ahlikum itu bukan naik tapi turun. Berarti istri, anak-anak. Maka suami yang baik itu tidak menelantarkan orang tuanya, tapi bukan berarti meninggalkan anak istrinya. Tanggung jawab utama anak istri, tapi orang tua jangan diterbengkalaikan, disia-siakan. Gitu cara memberikan penanamannya. Bukan terus mutlak untuk ibunya. Kon golek kerja dhewe yo. Anak-anaknya golek dhewe. Iki gawe eyang putrimu. Nyenyek tun keluarganya nanti. Ya, terjawab? Lagi yang lain? Kalau memang istri memang iya. Kalau perempuan mutlak. Wa atau'at jaujaha tadkhulu min abisat abwabil jannah. Maka istri yang solehah dan bukan untuk suaminya, maka dipersilakan Allah dia masuk pintu surga manapun yang dikehendakinya. Kalau itu iya. Kalau istri memang milik suami, ridho istri pada suami. Ada lagi? Ya. Mengenai membaca Al-Quran. Nah itu kan ada dua pendapat, yang harus wudu dan yang tidak perlu wudu. Nah yang lebih apa ya, yang lebih jumhur ulama itu lebih menekankan pada yang mana? Kalau coba siapa yang baca Quran di sini? Itu baca Quran. Kabeh nggo HP soalnya. Ndak ada yang baca Quran.
Coba saya ambilkan satu yang pakai terjemahan, satu yang tanpa terjemahan. Satunya yang ada terjemahnya. Cari Quran yang ada tarjim. Nah, nih. Kalau ini namanya mushaf. Ini sebaiknya memiliki wudu, karena tidak ada bahasa Indonesianya sama sekali. Kalau ini kan ada terjemahnya. Ini nggak wudu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau yang ini sebaiknya berwudu, ya. Balik noneh gue nih. Termasuk HP juga seperti itu, Ustaz. Ya termasuk HP juga begitu. Makanya cari yang ada terjemahannya gini aman. Tapi kalau saya ada yang nggak pakai terjemahan seperti ini, kalau ini saya harus wudu, sebaiknya dalam kondisi berwudu. Ini yang tanpa terjemahan. Sebentar. Nah kalau yang ini, yang punya saya ini tanpa terjemahan. Ini sebaiknya berwudu. Tapi kalau yang tadi, yang satunya yang ada terjemahannya nggak apa-apa. Udah. Ada lagi? Ya. Ini tentang akhwat. Ini maaf ya, kalau lagi datang bulan. Enggak. Sebaiknya diperbolehkan untuk baca. Baik, paham. Wanita yang sedang haid boleh nggak baca Quran? Boleh. Boleh. Tapi yang pakai bahasa Indonesia itu aja. Kalau yang mau pakai yang nggak bahasa Indonesia, pakai sarung tangan. Nah, atau minta tolong teman, Mbak buka no. Mbak di mana? Mbak buka no. Saya cari nih, buka tolong tuh, buka tolong. Boleh. Yang nggak boleh itu berpuasa, sholat, hubungan suami istri itu. Selainnya boleh. Doa, baca Quran boleh. Ada lagi? Ya. Ini mengenai water treatment, Ustaz. Yang dari air limbah dibersihkan lagi, yang mana itu limbahnya ada apa aja tercampur, terus dipakai lagi. Ya, pada waktu limbah ini sudah disisihkan dan ini jadi air yang benar-benar bersih, tidak tercampur. Iya. Iya. Bersih air ini, halal. Meskipun dari kasarnya dari pengolahan dari apa ya? Namanya air limbah kan kalau ada Yes, kotor lah, jorok, najis. Oke. Ya, toilet atau belum. Tapi itu benar-benar dijamin secara ilmu bahwa yang sudah diolah tadi benar-benar nggak ada lagi bakteri jamur. Itu seperti itu nggak? Iya, ada labnya, uji labnya Ada. Ya berarti dia air bersih, halal. Tapi kalau yang kopi luwak, ya. nah itu saya nggak mau saya. Karena asli teko telek, walaupun dia tidak jadi telek, dia tetap utuh, cuman ada di dalam telek. Iya. Hah? Aku sih nggak kolu. Hah? Jadi gini, pada dasarnya gini. Man hadaila kuda subhat fa itu mutalaqah. Kalau kamu menemui sesuatu yang kamu ragu, sebaiknya tinggalkan. Nah, ini pegang itu aja lah. Kalau aku kopi luwak mau. Ini sudah dibersihkan loh ini. Ya apa yang mau metu sama salurannya itu? Enggak. Ada lagi? Ustaz, Ya. menyambung pertanyaan saya tadi. Iya. Ini ada salah satu saudara saya itu benar-benar melarang kalau ada wanita haid baca Al-Quran. Itu gimana? Saya bingung. Tidak apa-apa. Kalau memang nggak boleh gini. Kalau kita nanti nggak coba buka surat 29 ayat 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Allah bilang apa? Bacalah Quran itu. Tidak ada keterangan di situ. Jangan kamu membaca kalau haid. Ada nggak? Nggak ada. Sekarang buka surat 96 ayat 1. Ada nggak urusan-urusan haid di sana? Iqra bismi rabbikal ladzi, baca ini. Karena apa? Alamal insana malam ya'lam. Karena dari kita nggak tahu jadi tahu. Cuman jumhur ulama itu sepakat karena ini ayat Allah.
Kita itu kan sedang kotor, maka jangan yang suci dikotori. Itu maksudnya. Tapi kalau pakai sarung tangan kan nggak berarti kena langsung dengan kelut. Saya pilih yang itu. Saya pilih yang dengan sarung tangan. Ya. Lagi? Ya. Ini terakhir ya. Ini persiapan kita. Ntar lagi adzan. Oh masih 11.15. Adzan hari ini berapa? 30 berapa? Coba cekkan. Adzan Surabaya hari ini 11.30 atau 3 berapa? Ya. Boleh. Ya. Tapi dia meninggalnya kondisinya apa waktu itu? Waktu itu dalam keadaan Katolik. Oh. Cara kita sebagai orang Muslim gimana untuk mendoakan dia? Gak bisa, putus. Buka surat 9 ayat 84. Putus. Karena tapi Abi gak usah bingung, karena sudah ditetapkan Allah di surat 58 ayat 22. Bacain dulu yang 9 ayat 84 Mas. Setelah itu yang surat 58 ayat 22. Ketemu? Saya nggak bisa baca Arab. Apakah saya boleh baca Latinnya? Boleh. Boleh. Apakah saya cuma baca Indonesia? Boleh. Sama, itu Quran bukan cerpen, bukan novel. Ya. Dan janganlah engkau melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan jangan engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi nggak diterima doa kita. Tapi kita kusnuzon aja, berprasangka baik sama Allah. Cuma Nabi tidak usah bingung. Lihat janji Allah nih, surat 58 ayat 22. Engkau Muhammad ya, engkau tidak akan mendapatkan sesuatu kaum yang beriman kepada Allah di hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak, anak, sekalipun itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka lah golongannya Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Tuh, udah usah bingung Nabi, besok Allah yang atur di sana. Ya, jangan ada rasa sekarang merasain, nanti iblis masuk terus, goda terus, akhirnya jenengan nanti nggak bisa dengan baik karena dihantui itu terus. Ya, tuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Wajib seorang laki ya Muslim itu untuk ya. Kategori wajib di sini ini dia masuk dalam wajib ini fardu ain atau fardu kifayah. Itu satu. Yang kedua bahwa ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksud dari situ yang dikatakan orang yang beriman yang diangkat derajatnya Allah itu seperti apa? Kami ini termasuk bagian daripada yang dimaksudkan di situ. Baik. Itu surat 58 ayat 11. Baik, mujadalah. Yang surat 96. Coba semua buka surat 96 dulu, pertanyaan beliau menyangkut di sini. 96 ayat 1 sampai 5. Coba perhatikan baik-baik ketika Allah meminta kita untuk menuntut ilmu. Ini ilmu yang dimaksud oleh ini.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Allah. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segala jenis. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia ini. Lihat, alladzi alama bil qalam, karena Allah mengajarkan kita melalui penanya. Penanya mana? Quran. Kemudian alamal insana malam ya'lam, karena nanti dia akan mengajarkan dari kita yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu akhirat, harus didahulukan. Dan Allah janji siapa yang mendahulukan ilmu akhiratnya, ilmu dunianya Allah yang mencukupkan. Janji Allah ini diletakkan di surat 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu intan surayan sukum yusabbit aqdamakum. Maka siapa yang mendahulukan urusan akhirat, maka dunianya aku yang mencukupkan, aku yang mengukuhkan. Allah sendiri yang janji. Jadi yang dimaksud di sini adalah ilmu akhirat. Karena apa? Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya. Wa khairu ma abqa. Dia lebih baik daripada urusan. Kemudian buka surat 58 ayat 11 yang beliau tanyakan. Nah ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fafasu fil majalisi fafsahu yasahilahu lakum idza qila yansuhu wa yasu yardailuhu alladzina amanu minkum waladina utu ilma darajat. Orang beriman tegakkan ilmu, lapangkan majelis, semua majelis yang bersifat kemaslahatan untuk kebaikan wajib kita. Makanya dibagi dua, ilmu din agama untuk akhirat dan ilmu dunia seperti kedokteran, kemudian teknik sipil, kemudian transportasi apa itu, siapa yang mau menuntut itu dijanjikan Allah untuk ilmu darajat, diangkat derajatnya. Artinya dia mendapat derajat yang pantas di dunia dari ilmu dunianya, dan dia juga mendapat derajat yang utama karena dia mau belajar dengan ilmu din untuk akhiratnya. Ya, karena seorang yang belajar ilmu dunianya dia akan terangkat derajatnya karena dia memiliki kelebihan dibanding yang tidak belajar atau sekolah. Seperti itu. Ini makna yang ada antum tanyakan, itu Allah uraikan di surat 58 ayat 11. Namun lihat, kalau bilang wallahu bima ta'maluna khabir, tapi ingat Allah mencatat apa-apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Ketika kita tadi dapat ilmu dunia, itu kita gunakan untuk kebaikan. Ilmu dunia kita gunakan untuk persiapan akhirat. Ini maknanya ayat ini. Ya. Jadi ilmu dunia pun mengangkat derajat kita. Tapi Allah kalimatnya keren loh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tapi ingat, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita sudah dikasih Allah derajat dengan ilmu dunia, ternyata tidak digunakan untuk kebaikan. Ya. Dia seorang insinyur, ya, tapi ternyata dia tidak makan nasi, dia makan semen, dia makan pasir, makan kerikil. Nah ini nanti urusan belakangan semua. Artinya dia diangkat derajatnya, ya. Yang seorang dokter, nah dia malpraktek dan lain sebagainya, seperti itu. Terjawab. Mudah-mudahan bisa manfaat. Sudah kita cukupkan persiapan untuk duhur. Nanti kasihan jamaah nggak berani masuk. Ya. Ayo kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi 2 pekan lagi, ya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.